Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. LDNU Kulon Progo pada tahun ini mengadakan ngaji online berkaitan dengan pandemi Corona wabah COVID-19. Program ini bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain SMK Ma'arif 1 atas jurusan Teknik Audio Video, kemudian Layismu Kulon Progo, dan beberapa pihak yang lain. Program ini disiarkan secara langsung di Facebook LDNU Kulon Progo dan bisa disimak juga di YouTube LDNU Kulon Progo. Semoga kajian-kajian yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kulon Progo, terlebih teman-teman LDNU yang kami banggakan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Sebelum kita bersama-sama kajian pada kesempatan kali ini, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1441 dengan keadaan sehat walafiat, walaupun memang baru mendapat anugerah berupa pandemi COVID, kan tapi tidak mengurangi niat kita bersama dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan. Salawat dan salam Allah semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan, kita ajeng-ajeng kita harapkan barokah syafaatnya. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan babakan iman seperti di ayat yang sudah kita maklumi untuk bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat itu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina, eling-eling kang padha iman. Sing ora iman ora hai berarti yang dituju adalah orang-orang yang beriman.
Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan babagan iman. Memang iman itu bahasanya sudah sangat maklum ya. Kita semua sudah tahu tentang iman dalam rangka yang luas. Malah ada yang terbaru. Nah, kalau teman-teman mengatakan nek iman kita kuat, tapi imin kadang nggak kuat. Gitu kayak. Bahasa yang terbaru ini ada imun, wah. Nah, imun apa ini? Enggak ya, ada bahasa baru yaitu imun. Saya baru mendengar ada di pandemi Covid ini terus ada imun. Ya, sama-sama kalau kita bicarakan itu sama-sama hal yang goib ya. Iman itu juga goib karena urusannya rasa. Imun katanya juga goib karena nggak bisa dilihat oleh mata gitu. Saya pernah tanya sama teman imunnya apa ya Pak? Karena imun itu dohir gitu. Tapi kalau iman sama imun itu memang goib, nggak bisa dilihat oleh mata. Imun itu katanya saya juga belum paham ya, sesuatu yang menjadi pendorong seseorang untuk sehat, itu namanya imun. Hampir sama juga sama iman. Kadang imun ada yang kuat, ada yang nggak kuat dan sebagainya. Iman juga seperti itu. Kadang ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Makanya untuk pembahasan kita kali ini tentang iman, saya mengambil dari kitab Amantu Billah Sumastaqim karangan Syekh Muhammad Abdul Muhid bin Almarhum Muhammad Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Jajaran Jogja. Di sini ada juz 2. Maka sebelumnya mari kita hadrah Fatihah dulu. Ila hadratul Mustafa Zainal Manan sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab rahimahumullah syahrin ilahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana udah ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bil hidaran amin. Kita langsung buka muqaddimatul kitab, pembukaan di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul ma'lam. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal anam. Allahumma shalli ala khairi qaidin wa muallimin al-qail. Qul amantu billahi tsumastaqim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim amma ba'du. Iman lan Islam setunggaling peparing ingkang boten wonten bandinganipun. Sinten ingkang keparingan iman Islam ngantos dumugi akhiripun gesang utawi keparingan husnul khotimah, inggih tiyang menika ingkang manggih hakikatul iman, hakikat iman kabegjan, hakikatipun kabegjan. Ananging menawi boten keparingan inggih tiyang menika ingkang badhe sengsara ingkang saklami-laminipun, naudzubillahi min dzalik. Iman dan Islam itu sesuatu perkara yang pemberian dari Allah yang tidak ada bandingan apapun. Saking besarnya iman. Makanya kita harus bersyukur untuk urusan iman. Karena memang iman itu langsung cukul ditandur di hati kita oleh Gusti Allah. Makanya itu ketika kita diberi iman dan Islam, kita harus bersyukur banget. Karena itu pemberian yang sangat besar, tidak ada bandingan apapun. Siapa yang mendapat iman dan Islam sampai akhir hayat, berarti husnul khotimah, itulah orang yang bertemu dengan sejatinya kebejan, sejatinya kebenar, sejati benar. Akan tetapi ketika tidak mendapat yang tadi hingga akhir, maka yang tadi orang itu adalah orang yang sengsara selama-lamanya, naudzubillahi min dzalik. Niki. Orang yang mendapat iman sampai akhir itu adalah orang yang bejo, orang yang
untung banget gitu, untung sekali. Kawontenan donya ingkang werni-werni menika sinaosa terkadang saged nambahi kiyat lan tebalipun iman lan islamipun sebagian sederek, ananging ugi saged ngringkihaken lan nipisaken malih terkadang ngicalaken iman lan islamipun sebagian sederek. Keadaan dunia ini yang berwarna-warna, walaupun itu juga terkadang bisa menambahi kuatnya dan tebalnya iman dan Islam, akan tapi untuk sebagian orang akan tapi juga bisa menipiskan, malah terkadang bisa menghilangkan, naudzubillah min dzalik, iman seseorang, iman dan Islam seseorang. Ngrekso iman lan Islam menika langkung rumit lan sulit katimbang ngrekso sanesipun. Menjaga iman dan Islam ini memang lebih sulit daripada menjaga sesuatu yang lain. Mila kita ngaturaken risalah menika ingkang ngemut kateranganipun para ulama ingkang gegayutan kalian iman dan Islam, supados kita saged netepi lan nambahi lan ngrekso dhateng peparing ingkang agung menika rupi iman dan Islam, lan saged ngamalaken pangendikaanipun Rasulullah dhateng sahabat Sufyan bin Abdillah, qul amantu billah sumastaqim. Maksudipun Rasulullah perintah nganyar-anyaraken iman mawi lesan lan ngimut-imut mawi manah lan jejeg ngelampai taat nilaraken ngamal ingkang nyuladosi dawuh. Maka Mbah Musonef, yaitu Mbah Kiai Abdul Muhid, membuat risalah ini yang isinya keterangan para ulama yang berhubungan dengan iman dan Islam, supaya kita bisa bersama-sama menjaga dan menambahi, juga menjaga atas pemberian yang besar itu, yaitu iman dan Islam tadi, dan bisa mengamalkan dawuh Rasulullah kepada sahabat Sufyan bin Abdillah, qul amantu billah sumastaqim, yang maksudnya Rasulullah perintah kepada sahabat Sufyan bin Abdillah untuk memperbarui iman dengan lisan, mengingat-ingat dengan manah, dengan hati, dan melakukan taat, meninggalkan amal yang menentang kepada dawuh. Mugi-mugi risalah menika wonten manfaatipun, amin Allahumma amin. Semoga risalah ini ada manfaatnya. 26 Rabiul Awal 1417 Hijriah. Sudah terlalu lama. Memang kalau kita bicara iman agak butuh butuh konsentrasi yang agak lama, karena memang iman itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang pribadi orang masing-masing. Kita tahu di suatu tempat semuanya pakai peci, tapi kita tidak tahu seberapa kuat iman dan imannya kepada Allah. Jadi ya, persentasenya lain-lain. Makanya yang bisa merasakan adalah orang itu sendiri. Hakikate iman dan Islam, sejatinya iman dan Islam, iman kang den perdikaaken utawa den dawuhaken dening Gusti Allah Ta'ala marang kawulane, lan Allah Ta'ala ndadekake palese iman kelawan mlebu swarga lan selamat saking neraka iku benerake dawuh-dawuh kang den asta dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kang tekane dawuh kasebut kinawruan kelawan darurat utawa yakin. Tegese nekotake benere Kanjeng Nabi kelawan itikad kang mantep, den barengi tunduke ati lega lila marang barang kang den asta Kanjeng Nabi saking Gusti Allah Ta'ala. Lan kinawruan cara yakin rawuhe Kanjeng Nabi kanthi ngasta barang iku kaya iman marang Allah, para malaikat, para kitab-kitab, para rasul, pira-pira kitab, para rasul, dina akhir, qada lan qadar, lan kaya oleh den fardhuake salat, zakat, poso lan haji, lan kaya oleh den haramake mateni awak kanthi zalim, lan kaya harame zina lan liya-liyane. Iman yang dimaksudkan, yang difirmankan dari Allah
kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, dan Allah menjadikan pembalasan untuk iman tadi dengan masuk surga dan selamat dari neraka, itu membenarkan semua apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang datangnya dawuh tadi sudah diketahui dengan yakin. Maksudnya meyakini benarnya Kanjeng Nabi dengan i'tiqad atau kemantapan yang mantap, dibarengi tunduknya hati atau legolilo bahasa Jawa ini. Kalau bahasa Indonesianya itu berarti lega dengan barang yang dibawa Kanjeng Nabi, yang dibawa oleh Nabi dari Allah Ta'ala. Apapun yang dibawa Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh dari Nabi, yang sudah yakin doruri, kita harus yakin itu mesti benar. Harus yakin itu pasti benar. Nah ini kadang yang di hati kita sendiri pun kadang kalau mendengar hadis atau yang tidak masuk akal, kadang hati kita juga bertanya-tanya. Kadang ada yang ndak iyo. Padahal itu harus kita yakini benarnya, bahwa itu Nabi itu belum pernah berbohong sama sekali. Makanya kita harus yakini benarnya. Seperti contoh, orang yang sedekah pasti ada balasannya. Orang sedekah pasti ada balasannya. Itu sudah jelas gitu. Makanya kalau urusan iman kita dan sahabat-sahabat itu memang Masya Allah gitu. Dalam cerita sahabat Ali pernah keluar mencari sesuatu ya, karena di rumah tidak ada apa-apa. Beliau mencari, terus setelah itu sejarahnya mendapatkan sesuatu yang untuk dibawa pulang, tapi belum sampai rumah sudah diberikan kepada orang lain. Sampai di rumah langsung oleh hijau. Itu seperti apa nggih, sedekah yang kalau kita bicara tentang sedekah, kadang kita yakin kalau sedekah itu mesti ada balasannya. Tapi kadang-kadang dengan mengharap itu juga yang bisa menjadikan sudah yakin kok tapi mengharap-harap ya. Jadi wis yakin, tapi sik ngarep-arep ora teko-teko ya aku sedekah. Jare ono ijole kok ora ono ijole-ijole. Nah, itu kadang memang tes-tesan iman ada di situ. Makanya iman itu memang harus kita cek terus iman kita. Makanya kita harus yakin bahwa yang dibawa Nabi itu mesti benar. Secara apapun yang dikatakan oleh Nabi, apapun barang yang dibawa oleh Nabi, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, yang jelas gaibnya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, hari akhir nanti, qada dan qadar, kepastian-kepastian Allah, itu semuanya harus kita yakini benarnya. Dan seperti diwajibkannya sholat, diwajibkannya zakat, puasa dan haji, dan seperti diharamkannya membunuh dengan dolim, dan seperti haramnya zina dan lain-lain, kita harus yakini benarnya. Itulah hakikat dari iman seperti itu. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa yang dibawa Kanjeng Nabi itu adalah suatu yang hak, suatu yang benar. Kita lanjutkan nih. Dene hakikate Islam yaiku tunduk lan manut zahir batin marang barang kang den asta dening Kanjeng Nabi lan kinawruhan rawuhe Kanjeng Nabi kanthi ngasta barang iku kelawan darurat, tegese kinawruhan rawuhe Kanjeng Nabi ngasta barang iku kelawan yakin. Untuk hakikatnya Islam yaitu tunduk dan taat, tunduk dan manut, lahir batin dengan barang yang dibawa oleh Nabi,
yang diketahui Nabi tadi membawa barang itu dengan secara darurat ataupun memang yakin, yakni diketahui bahwa Nabi membawa barang itu dengan secara yakin, berarti itu memang yakin dibawa oleh Nabi. Contoh sholat, carane sholat niku solu kamaro atubuni usoli, sholatnya semua orang Islam sama. Kalau ada perbedaan itu hanya di furuk, bukan di hakikatnya sholat. Mula kanthi katerangan kasebut bisa dingerteni iman lan Islam kang bisa nyelametake iku ora bisa pisah antarane siji lan sijine. Maka bisa diketahui dari keterangan tadi bahwa iman dan Islam itu yang bisa menyelamatkan adalah satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Mula saben-saben wong mukmin iku muslim, saben-saben wong muslim iku uga mukmin. Semua orang mukmin itu adalah muslim, semua orang muslim itu adalah mukmin. Sebab wong kang benerake Rasulullah kanthi nganggo cara kang kasebut iku mesti tunduk maring barang kang den asta Rasul. Soalnya orang yang membenarkan apa yang dibawa Nabi pasti akan mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Nabi, oleh Rasul. Lan wong kang tunduk kanthi cara kang kasebut iku mesti benerake nganggo cara kang kasebut. Orang yang melakukan apa yang didhawuhkan Nabi pasti akan membenarkan apa yang disebut tadi. Enggak mungkin aku rayakan roh Nabi, tetapi dia melakukan apa yang didhawuhkan, atau melakukan dawuhan tapi enggak yakin kalau itu benar, itu kan juga enggak mungkin. Tambah lan sudane iman lan perkara kang nguatake iman. Imane kawula bisa tambah sebab tambahe taat lan bisa suda sebab sudane taat. Kejaba imane para nabi lan para malaikat iku ora bisa suda. Iman seseorang hamba bisa bertambah sebab melakukan ketaatan dan bisa berkurang sebab berkurangnya ketaatan. Kecuali imannya para nabi, iman para malaikat tidak bisa berkurang. Perkara kang bisa nambahi kuate iman iku telu. Perkara yang bisa menambahi kuatnya iman itu ada 3. Ini dawuh dari para ulama yang sudah disarikan oleh Syekh Simbah Abdul Muhid. 1. Setunggal ngrungokake ayat-ayate Quran lan hadis kang nerangake bab akhirat. Lan uga ngrungokake hikayat-hikayate para nabi lan sholihin. Yang bisa menambah iman yaitu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi memang Al-Qur'an itu dikatakan setrum terbesar untuk urusan hati, agar iman kita tambah kuat dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun tidak paham itu, insya Allah setrumnya juga besar, apalagi paham. Lan hadis-hadis dan hadis yang menerangkan tentang akhirat, hadis-hadis yang berhubungan dengan akhirat itu juga akan menambahi iman kita, tambah yakin dengan apa kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Dan juga mendengarkan cerita-cerita para nabi dan orang-orang soleh, cerita para nabi, hikayatul anbiya, cerita-cerita para orang soleh, manakib orang soleh, manakib Syahadul Qadir dan yang lainnya. Itu juga menambahi iman kita. Makanya kalau di Jamiah kita banyak sekali acara-acara yang berupa kajian-kajian ataupun amalia-amalia yang berupa hikayat-hikayat para nabi, hikayat-hikayat para solehin yang bisa dikatakan manakib. Itu juga menambah iman agar tambah kuat. Seperti imun tadi, katanya kalau imun itu banyak minum vitamin E atau vitamin C agar imunnya lebih kuat. Kadang orang yang besar imunnya nggak kuat juga ada, orang yang kecil imunnya kuat banyak. Seperti iman juga seperti itu, ada yang zahirnya seperti apa tapi imannya ternyata kuat, sebab memang melakukan hal yang bisa menambah iman. Kalih mas padhaake lakune kahanan kanthi ngalap tepa tulodo. 2. Melihat perilaku dan sesuatu dengan ngalap tepa tulodo. Bahasa Indonesianya apa ini? Mengambil
tauladan ya, mengambil tauladan. Ada sesuatu terus kita bisa mengambil suri tauladan. Bukan hanya mengkritik, tapi kita mengambil suri tauladan. Seperti contoh kesandung. Orang kesandung itu akan muncul haliah banyak sekali. Ada yang misuh gitu. Wah, tuh kesandung. Ada yang kesandung itu innalillah. Ada yang kesandung itu alhamdulillah. Itu memang sesuatu haliahnya akan terlihat dari kekuatan imannya. Makanya akan muncul haliah yang lain-lain. Makanya kita harus waspada, waspodo. Oke, itu berarti waspada sesuatu seperti saat ini pandemi COVID-19 ini. Ini bisa menambahi iman, tapi juga bisa mengurangi iman. Kalau kita bisa mengambil suri toladan, mengambil hikmah atau ngalap tepotolodo tadi dari pandemi COVID ini, lah iman kita akan bertambah kuat. Kalau yang rumah wae di rumah saja kan malah penak ya. Bensin nggak kelong, apapun nggak kelong, itu nggak butuh sang untuk beli rokok, aman gitu. Makanya ini bisa kita menjadi tambah iman ketika kita bisa mengambil tuladan, tepotolodo tadi dari kahanan yang terjadi. Dan harus kita sadari bahwa apa yang terjadi memang kiriman dari Gusti Allah. Kita harus yakini kalau Gusti Allah itu pada orang mukmin itu mesti rahmat yang selalu dikedepankan, mesti welas belas kasih Allah. Maka kita harus yakin seperti itu. Apapun yang terjadi, kita ambil hikmah yang besar. Jangan hanya mengkritik dan mengkritik. 3, ngakeh-akeh ngamal soleh dan ngedoi ngamal Allah. Yang bisa menambah iman kita, banyak melakukan amal-amal soleh dan menjauhi amal-amal yang tercela. Itu juga bisa menambah iman kita. Jadi 3 perkara tadi ya, yang harus kita usahakan agar iman kita menjadi tambah kuat, yaitu banyak mendengarkan atau membaca ayat Al-Quran, berserta difahami, mendengarkan hadis-hadis yang isinya akhirat, cerita-cerita para nabi dan cerita para solihin. Yang di situ memang banyak sekali tes-tesan tentang iman, cobaan-cobaan yang hadir para nabi, cobaan-cobaan para solihin, yang bisa menjadikan iman kita tambah mantap. Karena yang kita ketahui kebenaran memang sejarah itu orang-orang soleh yang sudah meninggal, lalu kita tahu oh itu orang baik. Ya. Kalau belum meninggal kita kan belum tahu itu orang baik atau tidak. Kalau sudah meninggal kita bisa tahu oh itu orang baik. Yang sejarahnya seperti ini, yang perjuangannya seperti ini, ya. Para soleh itu perjuangannya masya Allah. Yang kedua tadi mengambil hikmah dari sesuatu yang terjadi apapun itu. Ada orang musuhi kita sadar bahwa kenapa Gusti Allah ngirim orang untuk musuhi kita. Apa kita membalas? Berarti masih sekelas TK gitu. Atau kita sadar diri seperti itu. Terus yang ketiga, memperbanyak amal soleh dan menjauhi amal yang tercela. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, untuk selanjutnya satu bab lagi. Barang-barang kang nafeake lan batalake iman. Barang-barang yang ini yang menipiskan dan bisa membatalkan iman. Agama nglarang nglakoni perkara kang nafeake lan batalake iman. Lan ngukumi kafir marang wong kang nglakoni perkara kasebut senajan atine benerake utawa iman. Lan senajan nurut marang barang kang dinasta dening Rasul. Kaya umpamane sujud marang berhala kanthi ikhtiar utawa ngremehake barang kang digungake dening agama, kaya ngremehake Al-Qur'an, hadis Rasul, syariat, lan ngremehake Rasul, lan ngremehake asma-asmane lan sifat-sifate Allah, lan kaya ngremehake dawuh-dawuhe lan larang-larangane Allah, lan kaya ngremehake keferdonan agama kaya salat lan haji, utawa misuh marang salah sijine barang kang kasebut. Agama kita melarang melakukan sesuatu yang
menipiskan atau membatalkan iman, keyakinan seseorang, dan menghukumi orang tersebut kafir atau membangkang dengan kepada orang yang melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi orang yang melakukan perkara tersebut dikatakan pembangkang, walaupun hatinya membenarkan, walaupun dia juga melakukan hal-hal yang di bawah Nabi, ya masih sholat dan sebagainya, tapi dia melakukan hal yang dilarang, seperti sujud pada berhala dengan ikhtiar. Ikhtiar itu tidak dipaksa, dengan berhala kok bersujud, atau menyepelekan barang-barang yang diagungan oleh agama Islam, seperti meremehkan Al-Quran, ya, kalamullah diremehkan, meremehkan hadis Rasul, syariat, hadis Rasul diremehkan, syariat Islam diremehkan. Seperti juga meremehkan para rasul sebelum Nabi, karena dalam sejarahnya umat Yahudi dan Nasrani itu membeda-bedakan para nabi, dan Islam itu adalah tidak membeda-bedakan para nabi. Semua nabi kita muliakan, semua rasul kita muliakan. Juga seperti juga meremehkan asma dan sifat Allah, juga meremehkan firman-firman Allah dan larang-larangan Allah, dan juga meremehkan apa-apa yang diwajibkan oleh agama seperti sholat dan haji. Kadang kita tidak sadar, aku sholat ya ora apa-apa, itu juga meremehkan, padahal sholat itu adalah kefarduan. Aku haji ora apa-apa, ora haji ora apa-apa. Lah itu meremehkan. Kalau sampai meremehkan, ini yang menyebabkan atau kita harus hati-hati. Yang iman berurusan dengan iman tadi. Atau misuh itu berarti menyepelekan atau menghina barang salah satu dari apa-apa yang dicontohkan tadi. Itu bisa membatalkan iman. Makanya harus hati-hati dalam kehidupan perjalanan ini. Kita harus hati-hati agar menjauhi dari hal-hal yang menafikan iman tadi atau membatalkan iman tadi. Karena itu walaupun kita melakukan, tapi kalau kita meremehkan, memang urusannya di hati, meremehkan. Apa yang diwajibkan Allah harus kita yakini itu wajib. Apa yang dia yakini, apa yang tidak wajib, seperti itu. Ampun wajib kita remehkan. Kita lanjutkan. Lan uga kaya benerake agama saliyane agama Islam. Membenarkan kayak ini. Kalau dan sak panunggalane. Lan kaya ngucapaké kalimah kufur, kabeh iku bisa nyebabake nafine lan batale iman. Lan nyebabake kufure wong kang nglakoni. Semono uga nyebabake kufur nggorokake suwiji-wiji saking nusus syariah kang yakin saking Rasul kaya ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis kang mutawatir. Lan uga nafiake lan batalake iman lamun nganggep halal barang haram secara pasti kaya mateni awak, zina, nyolong lan riba. Juga yang masih menafikan iman, membatalkan iman, yaitu membenarkan agama selain agama Islam. Membenarkan agama selain agama Islam. Kalau menoleransi masih aman ya. Tapi kalau membenarkan agama selain agama Islam. Dan juga mengucapkan kalimah kufur. Kalimah kufur. Kabeh semua ini bisa menyebabkan kalimah kufur itu berarti ya kita mengucapkan bahwa Allah tidak hanya satu, gitu. Bukan kalimah kufur, musyrik dan sebagainya. Semua tadi bisa menyebabkan batalnya iman, nafinya iman. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga bisa menyebabkan orang yang melakukan tadi mengkufuri atau membangkangi orang, membangkangi dengan Islam.
Demikian juga yang bisa menyebabkan kufur tadi adalah menggorohake suwi-wiji, berarti menggorohake itu mendustakan sesuatu dari nusus syariah, tidak meyakini bahwa nas syariah itu benar gitu, yang yakin dari Rasul padahal, dan ayat-ayat Quran dan hadis yang mutawatir. Jadi tidak meyakini kebenaran dari nusus syariah yang dibawa oleh Rasul. Ini juga menafikan iman. Dan juga menafikan iman lagi, yaitu menganggap halal barang yang diharamkan secara pasti, seperti membunuh, zina, mencuri, riba, dan sebagainya. Itu kan menganggap halal barang yang jelas haram. Itu kalau haram kita harus yakin kalau itu haram. Gosok gitu, nyilih sendal, itu halal, itu jangan sampai seperti itu. Jangan menganggap halal. Jadi kalau kita melakukan ya kita istighfar, karena kita melakukan yang haram. Harus kita yakini haramnya. Aku haram gosok sendal. Tak niat istighfar sing banyak. Ya toh. Mencuri jambune tanggone itu haram. Kita harus yakini nek itu haram. Jangan meyakini kalau itu halal. Nah, kalau dimakfu apa ngulimari dohu itu haram yang diminta halalnya, bukan terus barangnya itu halal, tapi itu haram yang diminta halalnya. Atau udah zamannya zaman akhir memang banyak zina, terus di hati dia menghalalkan zina, itu menafikan iman. Karena zina itu jelas haram, kita harus yakini kalau itu haram. Orang yang melakukan harus banyak-banyak istighfar. Orang yang melakukan zina, kalau makanya bahasa-bahasa di teman-teman itu, yang ngelakoni haram ya ora apa-apa diniati, yang ngelakoni haram ning kepeksa nglakoni, terpaksa harus melakukan haram. Ya, tapi haram, yakini kita itu haram. Jangan menghalalkan sesuatu yang sudah jelas-jelas haram secara pasti. Jelas-jelas haram secara pasti. Haram ini ya haram, ya kita harus yakini kalau itu haram. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, makanya kalau kita berbicara tentang iman, kita harus, yang pertama harus kita syukuri kalau kita itu orang yang diberi Allah lahir titipan iman. Ada tanduran iman di hati kita, itu kita harus bersyukur secara banyak, sangat-sangat bersyukur sekali. Ada iman kecil di hati yang bisa, kalau kita ibaratkan tanaman, kalau kita sirami akan tumbuh, akan besar. Kalau ada benih yang kita ditanam tapi tidak pernah disirami, tidak akan tumbuh dan bisa layu. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga iman, harus kita yakini kebenarannya, harus kita syukuri yang pertama. Yang kedua harus kita jaga secara terus-menerus. Karena memang tujuan iblis itu menyopot iman seseorang, menyopot iman dari hati hamba-hamba Allah. Makanya kita harus selalu menjaga. Karena memang iman ini adalah nikmat yang akan berlanjut. Kelanjutan iman, nikmat yang berlanjut dari hidup sampai nanti kita meninggal, itu adalah iman yang akan melanjutkan. Kalau nggak ada iman, mungkin nikmat-nikmat hanya, kalau nikmat dunia akan berhenti setelah kita meninggal. Mati untuk nikmat-nikmat dunia. Tapi nikmat-nikmat selanjutnya kalau nggak ada iman, tidak akan mendapatkan. Makanya kita harus jaga agar berlanjut sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Makanya harus kita berusaha terus untuk menjaga iman. Dan apapun yang hadir, apapun yang Allah kirimkan kepada kita, semuanya itu untuk menambah agar iman di hati tambah kuat. Cobaan-cobaan para nabi, para solehin, itu memang tes-tesan, dari tes-tesan iman.
ujian itu untuk diurusan ujian keimanan. Karena kalau ujian keimanan memang harus diterima dengan yakin bahwa itu akan menambahkan iman kita akan bertambah kuat. Makanya dalam doa-doa juga, terlebih untuk bulan puasa ini ada doa kamilin. Allahumma jalna bil imani kamilin. Jadikanlah kami di dalam beriman menjadi sempurna. Allahumma jalna bil imani kamilin. Iman juga di doa-doa yang lain. Allahumma rizukna imanan shodiqon. Berikanlah kepada kami iman-iman yang benar, keyakinan yang benar. Karena memang zaman ini banyak, kita bisa sebut zaman akhir, 1400 tahun silam kita ditinggal oleh Kanjeng Nabi, dan kita harus terus menjaga keyakinan bahwa yang dibawa kebenaran dari Nabi. Dan tentunya akan banyak sekali aliran tentang keimanan yang harus kita koreksi. Bahasa teman-teman ini zaman banjir. Kalau zaman dulu ilmu itu zaman masih runtut dari gunung ke bawah melewati kali, jadi airnya terus bening. Tapi zaman sekarang adalah zaman kebanjiran ilmu. Ilmu sudah terlalu banyak yang hadir di hati kita, hadir di masyarakat. Dan kalau banjir itu kita tidak bisa melihat karena airnya sudah coklat, banyak sampah-sampah yang ikut terbawa. Jadi ilmu itu memang banyak sekali. Kita harus membedakan mana yang ilmu, mana yang sampah, agar iman kita akan selalu terjaga. Saudara yang kami banggakan, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mungkin cukup untuk membicarakan babakan iman, mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi marilah kita berusaha mensyukuri iman kita dan selalu menjaga dari rongrongan iblis yang akan mencopot iman seseorang. Harus kita selalu jaga dan selalu berdoa semoga Allah menetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Banyak kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan koreksinya. Apabila ada yang perlu dikoreksi bisa dikoreksi, makanya ada kekhilafan sama yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.